Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT di waktu siang menjelang sore ini. Kita dapat bersilaturahmi dengan Pak Ustadz Ismail dan dengan para guru, pengasuh, kemudian dengan anak-anakku sekalian. Terima kasih banyak Pak Ustadz Ismail sudah memberikan waktu kepada kami untuk melihat langsung ya tempat di mana pesantren atau madrasah yang Bapak pimpin. Saya mencermati apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, karenanya saya ingin juga mendorong kepada fraksi kita di DPRD Kota Sorong, yang juga Ibu Ketua DPC dan juga nanti yang dari fraksi anggota DPRD yang cuman satu-satunya memang dua-duanya, ini untuk memberikan perhatian penuh ya untuk membuat usulan-usulan untuk mendorong bagaimana pendidikan adik-adik kita yang telah diasuh oleh Ustadz Ismail ini bisa terus bertumbuh dan berkembang sehingga akan bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi, sehingga nanti hasil anak-anak didik yang lulus dari pesantren ini akan menyongsong kehidupan bermasyarakat, kemudian nanti kelak akan menjadi generasi bangsa yang lebih manfaat untuk umat yang lebih besar lagi. Dari saya, adik-adikku sekalian, saya ingin mengajak anak-anakku sekalian juga ya untuk terus secara tekun belajar ya, karena tidak ada manusia yang pandai tanpa belajar. Jadi kalau kita ingin pandai, kita harus belajar. Ya, kalau kita ingin mendapatkan tabungan, kita harus menabung. Ya. Karena dua-duanya ini adalah harus kita lakukan secara bersama-sama. Tidak ada hidup tanpa perjuangan, karena ibu kita melahirkan kita juga perjuangan. Nah, saya mengajak anak-anakku sekalian untuk terus berjuang sejak dini. Senang sudah diberi waktu untuk bersilaturahmi kepada Pak Ustadz ya, tapi yang paling utama di samping saya silaturahmi karena saya bersama dengan rombongan rekan-rekan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tentu menitipkan supaya kader-kader Partai Persatuan Pembangunan di Papua Barat ini, khususnya untuk Kota Sorong ini dapat dukungan dari masyarakat untuk memperjuangkan umat ke depan. Nah, selama ini kalau mungkin ya kader-kader kita kurang dekat, saya sudah minta supaya lebih dekat lagi oleh para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita gitu, untuk terus memohon dukungannya. Juga tidak hanya dukungan secara politik, tetapi juga dukungan doa. Ya, baik. Assalamualaikum, Dadi. Apa kabar? Ini cakep-cakep ya. Mana? Ya. Terus belajar ya. Kalian jadi santri, nanti bisa menjadi penerus bangsa ini, berjuang ke depan ya. Oke ya. Belajar terus ya. Belajar terus. Yang pintar belajar, nanti terus menjadi generasi penerus bangsa untuk membangun negeri ini ya. Ya, belajar terus. Ya. Ini kakak asuhnya. Hah? Kakak asuhnya ya? Ya. Terus ya, belajar ya. Belajar yang baik. Belajar terus. Ya. Masih. Nah, ini adik yang jaga. Ya. Ibu, ini yang ibu yang asuh ya, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera lahir dan batin lebih baik lagi. Ya Bu, ibulah pejuang bagi anak-anak ini semuanya, terus bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih. Mudah-mudahan ini membawa satu berkat dan rahmat bagi kita semua, terutama untuk kami yang ada di Pondok Pesantren MB Yondele, Kota Sorong.
Ya, saya sebagai, kalau kami di Papua itu Pak, kalau orang yang punya, ya, artinya ada kepedulian itu kepada masyarakat itu biasanya disebut Bapak Raja. Kalau di Papua biasa begitu, Bapak Raja. Artinya bisa mengurusi, melihat dan mengurusi semua persoalan-persoalan yang ada di sekitar kediaman Bapak Raja itu. Jadi saya sebagai pembina Yayasan MBY dari sini sudah 14 tahun mengelola pondok pesantren MBY ini. Di samping itu juga ada pendidikan formal. Yang pertama Madrasah Ibtidaiyah, yang kedua Madrasah Sanawiyah, kemudian ketiga SMP berbasis pesantren, dan keempat Madrasah Aliyah MBY. Kata MBY ini berasal dari bahasa Kokoda, salah satu suku yang ada di Kota Sorong. Tepatnya kami masuk wilayah Kabupaten Sorong Selatan. MBY itu artinya, artinya katajakan Pak Kiai, katajakan. Yodri itu segera. Jadi ayo segera kita membangun kondisi-kondisi masyarakat yang mungkin perlu kita angkat harkat dan martabatnya lewat, salah satunya lewat pendidikan. Kemudian untuk gambaran bagi Bapak, kita punya siswa itu ada dari berbagai macam daerah. Kalau awal pertama itu tahun 2076 itu Muslim Papua tuh. Kemudian berkembang karena ini kebutuhan, maka kita layani semua anak-anak putra, anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya mengajak anak-anakku sekalian untuk terus berjuang sejak dini. Saya juga bukan orang yang berkehidupan langsung senang atau langsung besar seperti saat ini, baik besar dalam fisik maupun dalam usia, tetapi juga menapaki perjalanan hidup yang sama dengan anak-anakku sekalian. Saya juga pernah merasakan hidup yang susah, juga sudah pernah saya jalani, sehingga insya Allah saya mengerti apa sesungguhnya yang diinginkan oleh kalian semua. Kalian semua tentu menginginkan untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka anak-anakku sekalian menapaki belajar ini bisa mendapatkan fasilitas yang layak. Insya Allah melalui fraksi kita di DPRD nanti kami akan memberikan perhatian penuh. Kemudian insya Allah juga mudah-mudahan saya juga bisa menyampaikan kepada Pak Wali Kota maupun nanti Pak Gubernur untuk saya titipkan barangkali ya pesantren-pesantren atau madrasah-madrasah yang masih membutuhkan fasilitas ini bisa diberikan perhatian khusus untuk bagaimana nanti adik-adik yang belajar di sini itu akan bisa lebih maju lagi dan bisa juga menikmati pendidikan ini dengan baik dan nanti akan mencapai hasil juga yang terbaik. Adik-adikku tentu adalah para pejuang bagi bangsa kita ke depan. Karena kelak nanti negeri ini ya, ini adalah kalian semua yang akan melanjutkan. Kami semua bertugas untuk mengantarkan kalian semua agar kalian semua nanti menjadi generasi penerus bangsa ini dan yang akan juga menentukan masa depan bangsa ini. Oleh karena itu bersama dengan Pak Ustadz Ismail tentu kita juga mempersiapkan bagaimana adik-adik sekalian adalah menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang pandai, kemudian anak-anakku sekalian juga pandai nanti bisa mengarungi kehidupan yang bisa bermanfaat bagi umat yang lebih banyak lagi. Izin Pak Ustadz Ismail, saya menyampaikan bantuan sedikit ya, walaupun ini tidak seberapa.
tapi insya Allah bukanlah yang pertama, ya, bukanlah yang terakhir, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti, ya, apakah melalui para anggota fraksi yang ada di Kota Sorong, mudah-mudahan nanti akan terus bisa mendorong madrasah dan pesantren Pak Ustadz Ismail. Jadi mohon diterima walaupun ini jumlahnya kecil, tidak seberapa. Ini bagian langsung diterima lagi. Ya, ya. Ini sini.